Kembali lagi di podcast Ngaburit bareng Celin. Oke, di sini ada gua Mirza dan teman gua Samuel. dan kita sekarang udah masuki episode terakhir Ngabulin nih, Ya, Sen. udah episode terakhir. Berapa episode? Udah 8 ya? 8, udah enggak kerasa ya di Nggak kerasa penghujung banget ya. Ramadan. Jadi kita ya, udah gitu. sebulan lebih nih kita Iya. menemani teman-teman Celin, Ngabuburit, ngabuburitnya iya. gitu. Temenin nunggu buka puasa kan Betul kalian. banget, Iya. iya. Jadi nggak kerasa juga udah mau lebaran ya. kayak gitu. Iya. Tapi kita sekarang mau kedatangan siapa sih kali ini? Bintang tamunya Bintang tuh tamunya. viral lah. Viral. Sempat main sinetron juga. Oh, sempat main sinetron. Penasaran gak sih siapa? Penasaran nih Kak Mirza siapa ya? Aduh kepo ya. Kepo. Oke, ini dia ada Bang Bang Kevin. Kevin. Halo guys. Halo Halo, Bang Bang Kevin. Kevin. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya? Luar biasa. Aman lah ya ini setelah moodnya baik. Wah, ini sih sebenarnya masih belum bisa tidur ya. Karena itulah ya. Ya. Untungnya ada temen. Manchester City juga kalah. Iya, iya. Untung kita nggak sendiri ya. Untung kita nggak sendiri ya. Liverpool Soalnya juga kalah, Liverpool ya? Liverpool juga ya. Iya. Dan tim Inggris nggak ada yang menang ya. Hmm. Iya. Jadi ya masih Ada. mau sakit hati tapi masih ada temennya Iya, lah temen ya. yang Masih ada juga ya. Aduh, ngomongin IPL dikit aja kali ya. Kan kita Oke, nggak ada yang oke. menang sama sekali ya tim IPL, tapi dari 5 tim tuh yang mainnya oke tuh pas kemarin leg pertama tuh kayak Newcastle doang deh. Newcastle doang bener. Dia bisa 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 unggul ngibangin lebih dulu. Barca. Bahkan Barca ngebalas menit akhir lewat penalti doang. Penalti kan? juga, Iya, iya. penalti juga. Itu dia. Jadi kayak Newcastle wakil Inggris ini ya, satu-satunya wakil Inggris yang ngasih perlawanan lah ya. Betul banget. Karena kalau kita lihat selain Chelsea, Liverpool juga diobok-obok Galatasaray iya. Apalagi City kan 3-0. Aduh, Waduh, City. itu City. Babak pertama 3-0 gitu. Jadi lumbung gol ya, gol Lumbung gol Valverde gitu. Arsenal malah kegolan dari corner. Corner. Yang habitat dia juga kan. Kemakan ini dia Iya. ya. Senjata makan tuan ya. Senjata makan tuan. Mungkin ini agak anomali ya top Inggris di leg pertama ini. Iya. Nah, Leg kedua leg mungkin kedua gimana hanya, nih? hanya Chelsea mungkin yang menang ya. Hey. Lumayan Boleh, statement Mungkin boleh. dengan lumayan. dengan Newcastle juga boleh, Newcastle lah ya. Newcastle boleh lah. Boleh lah ya. Boleh Biar lah. seru lah perwakilan Iya. Inggris itu. Biar Soalnya kalau yang menang Arsenal atau Liverpool itu berisik Berisik pasti. banget. Berisik Berisik. banget. Apalagi Pasti. Arsenal ya. Apalagi Arsenal. Arsenal ya. Arsenal. Aduh. Pasti bakal berisik sih. Gimana ya? Aduh. Mana akhir-akhir ini mereka mulu kan? Iya. Iya. Ya gimana ya? Ya memang sedang di atas. Memang sedang di Tapi kan atas. belum di akhir tuh ya. Belum Belum di di akhir. akhir. Belum garis finish. Belum garis finish betul banget. Tapi gue yakin nih para fans Arsenal juga mau seneng tapi ada rasa trauma dikit. Iya, Kan trauma. udah berapa season terakhir kan mereka Dan sekarang musim keempat ya kalau Iya. mereka Oh, ya. gagal lagi ya. iya peringkat 2 mulu kan. Jadi Iya. kayak wanti-wanti juga. Iya. Tapi gue ngeliat nih akhir-akhir ini udah pada banyak fans Arsenal yang sombong-sombong banget. Muncul mood di ini kan di FVP gue bilang, Iya. waduh, ini kayaknya nggak pernah gue lihat nih beberapa musim belakangan, tapi Iya. season ini muncul nih gue lihat Betul nih, banget, kan. waduh. Aduh. Ya tapi kalau secara realistis juga yang peringkat 2 City juga ya nggak ini juga nggak konsisten. Iya. Makanya Konsisten juga sekarang persaingnya Arsenal kan memang yang terdekat juga Diri dia sendiri. diri dia sendiri. memang. Diri dia sendiri. Nggak ada yang ya semoga ada konsisten. keajaiban tidak jadi juara. Karena Semoga ya. gak ikhlas juga ya sebagai fans Karena Chelsea. Sekali kalah aja yang terakhir itu sama Arsenal itu nggak enaknya Gak enak banget. berasa seminggu-minggu kan. betul. Apalagi kalau mereka juara, waduh Aduh, gimana ya? Itu 1 musim 2 musim ke depan masih dibahas. Dibahas Bakal semua, bakal pasti. diungkit terus tuh. Iya. Makanya ya. Ya, mungkin karena buka puasa setelah 23 tahun kali ya IPL ya. Itu anak yang lahir tahun pas Arsenal juara sekarang udah lulus kuliah. Udah ya. mau nikah Udah mau bahkan. nikah ya malah. Iya gitu. Selama itu emang mereka nggak juara. Saka tuh lahir tahun berapa? 2001 atau 2002 dia. Oh, kirain dia lahir setelah Arsenal juara jadi nggak ngerasain sama sekali. Kalau itu Mungkin dia belum sadar kali enggak, pas kalau dia. itu mungkin Ethan Waneri. Waneri ya. Wanerinya. Hmm. Mungkin ya kita apa ya? Kita geser topik lah. Tadi Geser kan kita topik bahas lah. Arsenal Karena ya, yang belum tentu juara lah ya. Arsenal, ntar kita dirujak nih. Udah lagi. Ya udahlah, biarin lah itu Iya. ya. Sekarang kita bahas ini, kan kita mau masuk ke leg kedua lawan PSG nih. Oke, benar. Dengan hasil terakhir kita leg pertama Iya sih. bukan kalah ya, lebih memalukan jujur sih ya. Bukan. Kalah 5-2 di Park the Prince gitu kan. Prince. Ya mungkin kita nggak expect bakal sebesar itu Sebesar kalah. itu angka. Bahkan kita bakal bisa menang lah. Hmm. Karena kan yang terakhir kita 3-0 tuh di final. Iya. Final Club World kan kita bisa mendominasi. Hmm. Ya sebenarnya kemarin kita juga sebenarnya nggak sebelum kebobolan. Sebelum ada blunder itu ya. Iya. Sebenarnya
kayak balas-balesan. Udah bagus banget tuh pas Enzo ngegolin tuh sebenarnya. Bener. Kayak yang penting ditahan dikit aja. Kita bawa ke Stamford Bridge pasti bisa tuh kita ambil gamenya ya. Iya. Tapi dengan adanya blunder memalukan itu ya semuanya berubah dari situ sih. Dari kiper ber-IQ tinggi itu ya. Aduh. Blunder Iya yang bisa apa ya? Heeh. Kill the game lah Kill the istilahnya game, ya. ya. Kill the game buat PSG tapi itu. Buat asis tapi buat musuh. Aduh. Iya, aduh. Itu kan sebenarnya kerjaannya Robert Sanchez dulu ya. Tapi ternyata Jorgensen juga kayak gitu. Iya. Aduh. Nah, ini nih soal Jorgensen sama Sanchez. Setelah ini banyak perdebatan di forum Chelsea di Twitter terutama kan. Jadi lebih baik siapa sih ini, Sanchez atau Jorgensen? Kenapa Sanchez diparkir gitu? Parkir karena gini, kasus awalnya tuh sebenarnya awal dari Sanchez main lawan Arsenal kan. Iya, betul. Itu kan juga dia pelongo-pelongo kan. Ada corner dia malah nyalahin inilah didorong-dorong. Udah tahu kan lawan Arsenal pasti dorong-dorong. Dorong pasti. Dia juga harusnya fight back dong, ya kan? Tapi dari situlah kayaknya ya pelatih kita kan Lemro Senior dia bilang dia fair ya. Kalau ada orang yang nggak perform dia ganti. Nah, kebetulan pertandingan sebelum lawan PSG tuh si Jorgensen ini main lumayan bagus ya. Waktu lawan Aston Villa ya. Main lumayan bagus walaupun kebobolan juga di awal kan. Iya. Tapi kalau menurut gua sih lawan PSG itu nggak cocok buat Jorgensen karena mental dia Mental pasti belum belum. siap. Iya. Belum. Sementara si Sanchez ini udah pernah lawan PSG kan sebelumnya. Di final malah ya. Dan dia berapa kali menghentikan tendangan dari penyerang PSG kan. Ada yang salah satu yang dari Dembele itu depan Dembele, gawang iya, banget. depan gawang percis banget. Di bisa tepi sama dia. save. Bagus banget. tuh Deflect save. malah itu Di jatuhnya flag. ya. Nah, dari segi mental sebenarnya cocokan Sanchez. Cuman kayaknya ya si Rosenior ini udah dibisikin sama ya owner kita mungkin tolong ya turunkan yang ini. Nah, itulah. Nah, itu Jadi, tujuannya apa tuh? Ya Tujuannya. kayaknya ya nggak tahu ya kalau dari owner kayaknya mungkin biar value dari pemain-pemain ini naik ya sebelum mau dilepas kan harus ada menit bermain Main, dulu. betul. Biar ada market value-nya Market tinggi value-nya lah. tinggi. Itu kan kasus dari Maresca juga Iya, sampai dia betul-betul. cabut kan. Iya, iya. Karena iya. owner clash juga lah. Terlalu intervensi terlalu lah. intervensi. Terutama ini sama pemilihan starting 11 juga. ya. Itu salah satu apa ya pemikiran gua sih. Hmm. Ada intervensi dari pemilik. Nah, yang kedua tuh kayaknya dia mau coba ya itu ya main belakang. Nah, lebih bagus kan main belakang itu si Jorgensen sebenarnya. Benar. Tapi ternyata pressingnya lebih bagus daripada ball playingnya ya. Iya. Itu dia. Pressingnya PSG emang Gila sih, gila banget. Tapi sebenarnya beberapa kali momentum juga Jorgensen sebelum dia blunder Bagus Bagus, ya. tapi ya kalau siklusnya diulang-ulang gitu Ketahuan, baca itu. pressnya juga. Juga dia long ball masih oke lah sebelum dia blunder kan. 2 kali 3 kali long ball dia masih dapet nyampe, jauh Pak. gitu. Nyampe terus malah sebenarnya. Karena kalau nggak salah sebelum blunder itu dia ada ngeblunder sekali nggak sih? Ngeblunder sekali terus akhirnya nggak jadi gol. Tapi masih bisa di ini Masih kan bisa di gitu kan. Masih bisa. Harusnya dari momen itu dia udah sadar nih nggak bisa nih main kayak gini nih. Iya. Gak bisa main kayak gini terus lah gitu. Karena polanya udah kebaca sama lawan. Tapi gua mikirnya dia tetap main kayak gitu karena dari Liam Rosenernya udah arahin harus main kayak gini. instruksi pelatih gitu ya. Instruksi pelatih Karena sih. kalau dia melanggar instruksi pelatih, dia juga mikir karir dia nih. Iya. Gue melanggar pelatih nih, pasti next match gue dicadangin lagi. Nah, itu dia agak bimbang sih kayaknya di situ. Gambling lah sebagai pemain juga lah Iya. ya. Apalagi sekarang ini masuk bulan-bulan krusial buat pemain-pemain yang Buat Piala Dunia kan. Piala Itu Dunia banget. kan butuh Itu. kursi, terutama kayak Palmer ini juga. Nah, emang Jopet kan di Brasil juga saingannya penyerang banyak tuh ya. Ada si yang penyerang MU, Cunha, Iya, Cunha. bisa yang lama tuh Richarlison juga. Richarlison Richarlison juga sama masih. yang di Brentford, Igor. Igor. Iya itu juga itu incaran. kan top skor juga kan Iya. sekarang di bawah Iya. Haaland. Hmm. Itu Ya, dia juga harus ngincer banyak itu yang ya. show off lah. Show sebentar off. lagi ini. Karena menjelang Piala Iya. Dunia Oh, gitu. gitu. Tapi juga udah mau masuk ke musim akhir lah. Sisa 8 apa 7 match lagi kan. di Iya, PL bener-bener. gitu. Tapi kalau dari prediksi nih, sekarang kita masuk ke prediksi starting line up. Ah, Kan banyak yang bilang Chalobah Fofana nih udah sebenarnya mendingan, tapi kemarin waktu lawan PSG Kurang diobok-obok gitu, kurang. Jadi Bener. yang mana nih back four yang bagus? James katanya tidak cocok untuk midfield gitu. sebenarnya cocok-cocok aja, cuman ya kita sama-sama fans Chelsea tahu ya
posisi terbaik Reece James itu adalah RB. RB, iya. Itu dia ya. Udah paling cocok lah. RB itu kayaknya siapa sih? Barcola ya? Barcola. Akan seliar itu Barcola kalau yang di posisi itu Reece James. Benar. Jadi kayaknya kalau buat next match, back four yang paling cocok itu udah pasti Reece James, sebelahnya Cucurella ya. Iya pasti. Dan di tengah Chalobah masih oke. Tapi Fofana ini dia gimana ya? Dia cepet. Tapi kakinya pendek banget. Di placing dikit ujung nggak nyampe kakinya. Iya, Itu iya. kan gol dari si Barcola kan di dia kan? Iya, benar, Ada pada benar, sama benar, dia kan? Benar. Nggak nyampe tuh kakinya. Iya, Jadi iya. kayaknya mending SAR ya. Mending Oh, SAR. lumayan Karena- berani sih. Karena kalau dia kan udah sering lawan PSG nih. benar. Dia udah sering juga Iya, ya. di Strasbourg. Strasbourg. Oh, iya, benar. Dia udah sering lawan PSG. Sama dia udah ada mental juara lah. Karena udah pernah juara sama Senegal kan. Oh iya benar. Iya. Oh, Afcon ya. Afcon. Oh iya, Bener-bener, starter baru ya. Starter final lagi. Iya Berarti sebenarnya boleh dicoba tuh ya berarti ya. bisa mentalitasnya dicoba. ada lah. Sama kalau Chalobah kan ya udah senior juga kan. Iya. Si Akamsi lah ibarat. Akamsi banget. Main di kandang Chelsea lagi nanti. Iya. Jadi mending kayaknya Fofana dicadangin dulu. Masuk si SAR, Chalobah, kanan Reece James, kiri Kiri Cucurella. Cucurella. Sekarang kita geser ke tengah deh. Kita ke tengah, oke. Caicedo, Enzo masih better nggak dipertahanin? Karena kemarin Caicedo beberapa kali Kurang. miss miss juga. Miss ya. di tackle-nya atau di Bener. Tackle passing-nya. lepas juga. Bener. Cuman Caicedo itu terlalu riskan buat dilepas sebenarnya. Karena ya siapa lagi gitu. Kalau Lavia kayaknya setelah balik dari cedera terakhir ini agak kurang. Kurang ya. ya. Iya. Karena kalau Belum perform lagi. terakhir lawan si apa tuh yang Wrexham ya? Oh iya, lawan Wrexham. itu kan ditarik dia karena umpannya miss mulu. Hmm. Si apa? Mal- Si Lavia. Lavianya Lavia itu ya. ini. Jadi kalau untuk ditarik si Caicedo sih masih terlalu Dini riskan, ya. heeh. Karena penggantinya belum ada yang sepadan. Kalau Dario Tackle Esugo ya. belum Belum. sampai Esugo sih bisa ya, cuman lagi-lagi ini panggung gede kan. panggung gede. Riskan Sekarang harus banget. kejar Riskan kejar banget. gol juga kan. Harus ngejar gol juga 3 kita. gol lagi. Cuman sebenarnya Esugo bisa dicoba. Kalau babak pertama kayak misalkan si Caicedo ini nggak works. Esugo masuk masih oke. Jangan dia yang start. Oh jangan start Jangan ya. dia yang start. Kita Tapi- main aman dulu aja lah ya Iya, gitu ya. iya. Aman. Nah, tadi udah disinggung ngejar gol Ngejar 3. gol, benar. Kita sekarang langsung aja back four depannya nih. Back 3 four, apa? 3 gelandang depan. serang nih, 3 depan sama 1 striker udah pasti Joe Striker udah Pedro. Joe Pedro. Nah, Udah di pasti belakangnya Joe nih tiganya. Oke. Kabarnya sih lawan Newcastle nanti diistirahatkan Iya. si Estevao. Oh. Dan lawan PSG bakalan diusahain dia main. Hmm. Bakalan diusahain dia main. Orang biasanya kalau udah lama kayak cederanya nggak terlalu parah, tapi ditahan-tahan mulu, ketika dikasih panggung pasti dia mainnya on fire. Bener-bener. Kayak ada apa ya yang tertahan di Iya. dalam Kayak dirinya. gue pengen Udah lama kalah nggak kan? main, Iya, betul-betul. Apalagi kita kalah dan Hmm. dia pasti mikir, nih kalau gue main nih nggak segini nih pasti nih ya. Iya, iya, Nah iya. itu kayaknya sebelah kanan itu udah pasti jatahnya Estevao. Estevao. Asalkan dia cederanya membaik ya. Cederanya membaik. Kalau emang masih belum, nah itu agak susah juga itu. Soalnya yang paling mantep di sebelah kanan tuh udah pasti Estevao. Estevao sih ya. Buat ngebongkar-bongkar itu kita nggak butuh back pelari culture kayak Pedro kayak ini ya, Pedro Neto Neto. ya. Karena Pedro Neto berkali-kali dia gagal kan. Iya, iya, Cuman sama. ada satu assist karena ini kan apa? Bola serangan balik Yang dari asal Chelsea iya, yang serangan lambung balik. itu. Nah, itu makanan dia kan lari-larian segitu macem. Ya lawannya juga back tua Marquinhos kan. Marquinhos. Highline juga kan. Iya, highline mainnya. Makanannya Makanya Neto. dia. Tapi kan momen kayak gitu kan jarang terjadi Jarang ya. sih. Di Kita kan- Inggris apalagi ya. Kita cari momen-momen yang bisa kita create sendiri. Hmm. Nah, kalau berikut PSG antisipasi dengan Marquinhos nggak maju-maju, gimana Pedro Neto? Iya. Itu. Jadi sebelah kiri, tadi kan sebelah kanan Estevao. Hmm. Sebelah kiri Garnacho sih. Garnacho. Oh. Karena Garnacho nih kayaknya sama kayak Estevao nih, ada Iya. kayak rasa ini kalau gue main nih, Pengen show off juga lah ya. dia dimasukin pas udah ketinggalan dulu kan, Iya udah sih, nggak bener, guna, nggak guna. udah nggak guna. Jadi Bener-bener. kayaknya kiri Garnacho, Garnacho. kanan Estevao, tengah Palmer. Palmer. Karena udah jiwanya Chelsea kalau ketemu PSG itu pasti Palmer. Palmer. Makanya kan waktu lawan PSG barusan kan dia di marking sama Banyak, si iya. Neves itu Neves. di mana Gila-gilaan. kemanapun si Palmer pergi itu ada Neves tuh di situ. Nah, itu bisa dimanfaatkan Chelsea. Satu orang kan otomatis kosong kan di belakang karena Neves ngikutin Palmer Iya, mulu. marking dia. Otomatis kiri kanan tuh
harusnya bebas ya Mm-mm. si Estevao sama Garnacho. Garnacho. Film lah dia gitu. Iya, kita nggak tahu emang magicnya Garnacho ya, nggak tahu juga. Magicnya dia sih sebenarnya. Kalau Heeh. gimana ya, kalau tuh anak sih kalau kita nggak harapkan ya mainnya Mainnya bagus. bagus ya. Tapi kalau kita Garnacho bakalan perform nih, wah Udah gimana ya? ketinggalan deh. Jangan. Jangan berekspektasi ya. Iya Itulah nih. kalau Chelsea sih gemar banget ngambil pemain muda ya gitu ya risikonya ya. Mm-mm. Emosinya belum stabil, Karena belum konsisten juga. belum lah. konsisten. Belum Dapat ritmenya yang pas gitu. Beda kan kayak misalkan pemain mudanya tuh kayak Haaland sama Mbappe dulu ya. Iya. Itu udah kenyang pengalaman tuh, Pengalaman. walaupun umur muda tapi udah konsisten berapa Konsisten, musim. ya, dari awal. Benar. Ini kita udah prediksi semuanya. Sekarang skor. Skor Pede ya. nggak bisa cetak 3 gol nih? Kita cetak 3 gol dulu aja buat samain Benar, agregat. Agregat. Pede nggak bang? Dulu Chelsea juga di Liga Champions terakhir kali ya pernah dengan skor yang mirip-mirip. Iya. Malah itu kebalikan waktu lawan Madrid. Di kandang Oh, kan iya. di SB Mm-mm. Kita kan Madrid Oh nyekor iya, 3-1 kan. 3-1. heeh. Berkandang ke Bernabeu. Bernabeu waktu itu. Hmm. Waktu masih ada Alonso, Masih ada sama penyerangnya si Werner gitu. Werner. Ya, dengan penyerang seperti itu Dengan bisa. penyerang seperti itu bisa loh Bisa. Chelsea Cetak 3 gas Tiga gol tiga. juga. Bahkan udah 4-0. Kalau kita nggak dicurangi ya. Oh ya Alonso yang ya. Alonso itu ya. Itu Alonso. sebenarnya masih kontroversial sampai Ah, sekarang sih sebenarnya. Bisa kan? Waktu itu masih ada Benzema lagi. Iya. Masih Betul. kenceng-kencengnya ini Madrid kan. eranya masih. Heeh. Dan Chelsea bisa loh kasih perlawanan sampai segitunya, sampai extra time. Cuman sialnya kan emang kebobolan aja Kebobolan gitu. lagi aja kebobolan gitu, aja. betul. Heeh. Berarti Nah, gua gimana nih? ada feeling nih. Biasanya Chelsea kalau udah nggak diunggulkan. Soalnya kan Selalu kemarin lawan Babnya tuh ya. lawan PSG ini Chelsea diunggulkan. Diunggulkan, loh. bener. Iya benar. Heeh. Termasuk salah satu beberapa pandit emang mengunggulkan Mengunggulkan Chelsea. Iya. Karena mereka udah bilang, wah ini Chelsea kalau di ajang-ajang besar lumayan nih. Hmm. Tapi ternyata kan kalau diunggulkan Selalu. Selalu saja ya. Lalu. kayak ibaratnya lawan tim-tim lemah lah. Chelsea pasti Ada keok. aja kesulitannya ya. Kesulitannya Entah pasti blunder ada. atau apa, kartu merah. Nah kalau ini kan Chelsea udah nggak diunggulkan nih otomatis karena udah unggul 3-0 kan 3-2, ke iya. PSG. Nah kalau gua feeling sih gini, nanti lawan Newcastle skor dari situ menentukan lawan PSG nanti. Kalau Chelsea menang lawan Newcastle, comeback lawan PSG. Tapi Oh ada kalau tapinya nih. tapi kalau imbang atau enggak kalah lawan Newcastle, udah sih Susah ya. mentalnya sih pasti nggak balik sih. Ngedrop ya. Heeh. Cuman katanya sih ada mood booster karena Reece James barusan banget memperpanjang Oh kontrak. iya, bener-bener. perpanjang kontrak dia. Perpanjang kontrak. Jadi kayak ada jiwa kepemilikan lagi nih. Soalnya beberapa match belakangan kan Reece James kayak hilang karisma gitu ya. Benar. Ketutup sama Enzo. Iya ya benar. Iya. Jadi kayaknya mungkin ya, semoga aja momen kali ini dia perpanjang kontrak kayak bisa ngangkat lagi gitu lah. Mengangkat Semangat moral tim. tim Moral teman-temannya tim ya juga. juga. Bener. Heeh. Karena satu-satunya yang merasakan apa juara Champions dia doang kan? James, Iya, dia dia doang. Sisa squad yang dari 2021 dia doang. Jadi buat ada alasan lah buat dia semangatin. Gini loh rasanya ngangkat piala ini. Ditambah James juga starter lagi ya. Iya, di final itu starter ya. lagi. Kalian emang nggak pengen keberatan ngangkat trofi, Iya, pegel udah lengannya pegel. kan. Ini Emang udah nggak mulai mau. paling ini otot gua udah mulai turun nih. Iya. Nggak ngangkat lagi nih. Iya. Kok bisa juga kan nambah model Apa? desain ini kan kayak Oh, James iya. kan ada di kaki tuh. Oh iya. Tatonya. Ntar di Iya. Kan tangan nggak atau mau di tuh, bahu iya, gitu Pedro, tambah. Garnacho gitu kan nambah. Iya. Garnacho ya. Nggak mau. Enzo belum ada. Iya, Enzo belum Iya. ada. Enzo baru ada Piala Dunia nggak Piala mau Dunia nambah iya, nih. tapi nggak mau nambah. Nambah. Itu tuh yang Iya. harus dibongkar tuh itu tuh. Mental buat moral bangkitin tim semangatnya gitu ya. Bener. Sama satu lagi pelatih sih. Pelatih tuh nggak boleh keras kepala. Kayaknya si Rossinior ini kayak nggak mau banget disandingin sama Maresca gitu loh. Padahal kan dia kan pelatih, dari kacamata kita sebagai fans aja ngerti dong. Iya, iya. Kayak taktik Maresca ini works lawan Iya, PSG. Iya. Tapi kenapa dia tetap mainin bola-bola belakang kayak gitu? Kayak tetap pakai strategi Iya, itu andalan berisiko, dia lah. berisiko banget. Berisiko banget. Reece James kan pernah setelah match itu dia komen kan kayak ya kalau lu main di belakang sih siap-siap aja ada resiko buat bikin kesalahan. Itu kan kayak udah sindiran banget tuh sebenarnya ya. Iya. Tapi ya kita lihat aja lah nanti kalau dia tetap masih keras kepala sih wah susah sih. Dia harus adaptasi Rossinior ini. Berarti moral di ruang ganti juga dari pelatih Dari pelatih juga penting juga. penting. Oke. Kalau kita lihat sih sebenarnya ada karisma ya si Oh, Rossinior ini Rossinior ya. ya. Cuman dengan nggak tahu ya kalau dengan
skor terakhir lawan PSG, apakah karisma dia masih tetap kayak gitu atau melemah? Itu sih paling. Karena rekornya kan ketemu tim besar, ketemu Selalu Arsenal kalah. selalu kalah. Dan nggak bisa, udah kebobolan nggak bisa Nggak bounce bisa. back. Betul, Nggak betul. bisa bounce back. Itu Perbandingan sama Maresca nih. Dibandingin Iya. lagi. Lawan tim besar Maresca selalu perform. Iya, Barcelona, Barcelona. PSG di final. PSG di final lawan Arsenal dengan 10 orang masih bisa ngimbangin. itu. Bahkan ngegolin dulu. ngegolin lebih Awal awal. dulu lagi. Itu 10 sih. main lagi ya. Tapi Iya, lawan tim-tim kecil suka bapuk. Iya, emang. Itu Maresca. Beda Iya, sama Maresca senior emang. sih, iya. Itu sih. Bedanya kalau Liam Rossenior ini lawan tim kecil bawah. selalu perform. Skornya gede-gede lagi. Skornya gede-gede lagi. Giliran lawan tim besar, aduh itu Nah sih. ini resikonya, kita geser ke target Chelsea sekarang. Oke. Kan udah sisa ketemu tim besar nih, Liverpool, City, MU, sama Spurs. Spurs kita nggak tahu deh, kita masih anggap Spurs. Spurs tuh di match 37 itu udah di antara degradasi apa masih berjuang Iya. gitu. Sorry banget, walaupun Spurs lagi bagus, tapi tetap masih di atas Chelsea di atas sih. Iya sih, Itu, sebagus-bagusnya Spurs ya. Sebagus-bagusnya Spurs kan ada sampai dibilang sama pemain-pemain Chelsea bahkan kandangnya Tottenham ada tempat latihan Chelsea. Iya. Iya. Itu kalau Spurs sih udah sih nggak usah Udah diangkat ya. berarti tinggal City, MU sama Liverpool. Nah, iya. ini kan Liverpool kan kita mainnya ke Anfield dan ini 2 pertandingan di kandang. Benar. Ini target Chelsea gimana nih setelah apa yang terjadi di Park the Prince dan gimana Rossenior siklusnya menghadapi tim besar? Ya mau nggak mau sih kita pasti ngincer top 4 ya. Karena kalau emang pengen tetap perform di UCL harus top 4 sama biar apa ya sponsornya agak bagusan lah ya. Kalau nggak masuk Liga Sponsor Champions kan AI. Sponsor ya, AI lagi ya. Sponsornya AI jelek banget. Gimana itu kegedean lagi kan? Bener-bener. Iya. Nah, itu pasti otomatis harus ngincer kemenangan walaupun susah. Tapi Apalagi kayak lawan Liverpool di Anfield itu berat sih. beratnya. Berat sih. Kita tetap nggak bisa ngeremehin Liverpool walaupun ya Iya, Liverpool gimana ya? Mereka kalau ketemu Chelsea itu selalu sulit kan? sulit, selalu sulit. Pertandingannya selalu sulit. Kalau lawan MU sama Manchester City sih, gue feeling banget City dikalahin Chelsea. Ini Ditambah keren sih Pep ini. juga lagi Pepnya kurang, iya, Pepnya lagi Pepnya lagi juga. kurang. sih. Tapi gue agak dilema ya, gimana ya kalau Chelsea ngalahin City udah selesai. Iya, Arsenal Arsenal juara. Juga ada dong. Tapi kita juga harus menang. Biar tetap masuk top 4. Wah, gimana ya? Gila banget ini. Soalnya kan kita kan udah ngalahin Aston Villa juga nih. Iya, Ini Aston Villa. kansnya nih kita Udah masuk lagi dong. terbuka masuk top 4. Nah, lawan-lawan selanjutnya yang kita hadapi di Big Four lah. Four-nya. Big Five-nya lah kan Iya. sekarang sisa MU, City sama Liverpool nih. Ini kan berarti nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh kalah hilang dulu. nih. Nggak boleh nol Draw poin. pun itu beresiko. Bener-bener. Draw pun beresiko. Apalagi lawan MU nggak bisa diprediksi. Iya MU, lagi bener. Iya kan? Antara bener apa kartu merah itu? Iya. Jangan sampai 2 itu tuh. Gimana nih lawan MU nih? Mau dari mereka terpuruk banget sampai sekarang udah mulai naik-naik. Kalau ketemu Chelsea, pasti skornya nggak bisa diprediksi. Unpredict ya. Pas awal musim kemarin Sanchez awal-awal kartu merah. Iya. Pas musim sebelumnya kita malah menang. Iya. Pochettino agak-agak ini ya, emang Pochettino iya. susah juga sih Gitu, di lawan MU nih. Lawan Premier League. MU ya. Paling ya itu yang gue bilang tadi lawan Manchester City udah pasti tuh. Gue feeling sih Chelsea menang sih lawan City. Itu kan di liga nih. Ini kita masih ada di FA Cup loh, Mas. Oke. Ini di FA Cup gimana nih? Masih ada Arsenal, City sama Liverpool. Liverpool. 3 ini tim lagi. Untung sih Chelsea lawannya masih Port Vale ya. tapi katanya mereka ngalahin Sunderland juga ya. Iya, benar. Jadi kayaknya Chelsea kan Agak Chelsea gimana ya? sangat-sangat anti sama klub yang promosi. Iya, bener lagi Nah, ya. mereka ngalahin Iya, benar. ya itu. Ya kayak Leeds kayak itu, aduh itu Karena kan ya Leeds itu juga. ada tahun kapan gitu ya yang Chelsea juga tersingkir FA Cup juga lawan tim Ligue 1 juga. Ligue 1, Ligue 1. Apa ya? Tahun kapan gitu pokoknya gue lupa pokoknya ada iya, tuh iya. momen itu kayak Chelsea lagi bagus-bagusnya juga tapi tersingkir sama tim Ligue 1. Ligue 1. Ligue 1 lagi ya, bukan Championship. Bukan Championship, Bukan Ligue 1. Championship. Jadi udah 2 tingkat di bawah Premier League. Itu aja terakhir lawan West Ham kita sampai ke extra time. Iya coba. kan? Extra Itu gue udah gimana ya? Gue nontonnya kayak pas mereka ngegolin kan. Wah, udah sih selesai ini. Untung aja Calobah bukan Calobah si siapa ya? Tosin. Yang muda itu yang 19 tahun? Acempong. Acempong ngegolin. Oh iya. Untung aja Acempong ngegolin. Kalau enggak ya udah. Udah. Tersingkir. Nah, ini kan FA Cup kalau juara ya kita bisa tampil di
Iya, di Eropa. Eropa. Oh, iya, Ini Eropa. kita sejauh mana nih di FA Cup nih? Sejauh mana? Ditambah Gua kita udah lama gak juara FA Cup terakhir. Udah lama ya? banget. Terakhir Conte. Conte. Dan kalau nggak salah terakhir dikalahin Arsenal ya? Si Leicester City ya? Leicester ya di final. Iya ya. Sejauh mana nih? Masih ada Kalau Arsenal, harus banget ini sih, harus banget ngotot di FA Cup sih. mau nggak mau Mau ya. nggak mau. Ngelihat UCL kayak gitu. Tapi kan ada momen kalau kita udah nggak lolos UCL, nah fokusnya beralih di FA Cup. FA Cup. Tapi untuk sementara ini fokus dulu yang ada di depan mata ini nih, lawan Newcastle sama PSG. dulu. Kita lawan hadapi dua lawan itu dulu ya. Kalau kan? dua ini kayaknya berhasil kita lewatin, udah pasti FA Cup kita angkat. Wih, Udah pasti. keren. Karena gue feeling banget kayak mentalitas Chelsea itu kayak gimana ya? Kayak anak kecil yang dikasih permen gitu loh. Jadi kalau dapet sesuatu kayak senengnya tergoda gitu ya. jadi harus ada iming-imingnya gitu. Benar. Ya terlepas dari emang beneran skuadnya muda ya. Skuadnya muda ya, iya sih. Jadi kayak memang bocah-bocah Kayak juga bocah sih. juga. Iya. Jadi ya dia harus kayak ada hasil gitu loh buat bikin tren positif. Selama hasilnya kayak belum bagus, ya kayak efek Maresca cabut juga kan karena rentetan masih ini ya. juga, hasil iya. buruk kan. Gitu. Apa mungkin kayak ini kita Chelsea mental di leg 2 kayak lawan Napoli kan leg satunya Iya, kita bisa apa, jadi. apa mungkin leg keduanya Bisa jadi. Ya kan. tapi itu masih Mental ada kedua. Drogba Tapi- sih. tapi kan mungkin karena lawannya Napoli ini kan PSG. Ya, gua ada bilang juga kayak Chelsea yang kita kenal dulu bukanlah Chelsea yang sekarang. Iya benar. Karena satu ownernya udah bukan Abramovich, Papa Roman. Roman. pelatih udah bukan era-era keganasan Jose Mourinho. Kalau Maresca kayaknya masih boleh. Masih bisa. Ya. Masih bisa. Dari Italia jadi ya. Itali. Iya Itali heritage. juga, ya. kan. Di Chelsea juga bagus-bagus historinya kan. bagus emang. Iya. Tadi abang kan kayak lumayan menyingkirkan, nggak tahu ya menurut abang, Neto nih. Oke. Kebetulan Neto diminati sama Barca. Diminati sama Barca. Gimana? Abang Kalau dari gua sih pribadi ya lepas aja. Pas ya. pas aja ya. Selagi masih ada duit. Selagi masih tinggi dan selagi dia belum benar. cedera. Benar. Iya benar. Karena Dia juga jarang cedera ya di Chelsea. Dia jarang cedera. Nah, gua ngerinya karena dia udah dipaksain mulu kan, dia hampir tiap match main kan. Nah, rentetan cederanya itu kambuh. Karena di Wolves Di juga. Wolves dia cedera mulu. Injury Mulu prone ya. juga kan. kalau kita inget kan Mount main mulu kan dulu Nah, waktu di Chelsea. Iya. Efek dimainin mulu jadinya rentan cedera. Iya. Kira pas Nah, di MU ya. bener. Nah, gua ngerinya dengan rentetan hasil buruk mempengaruhi mental, kurang tidur kayak kita ini kurang tidur. Nah, jadinya dia jadi gampang cedera. Jadi mumpung dia lagi nggak cedera nih, Iya. lepas aja karena kontribusinya dia bagus. Cuman kayaknya menutupi winger-winger kita, winger-winger muda ini karena dia ngambil dua posisi loh. Iya, winger kanan kiri. Kiri kanan. Gittens dan Iya, Garnacho misalnya jadi Gittens nggak juga. terangkat ya. Bener. Tambah lagi musim depan kan Kuenda masuk. Kuenda. Oh iya, betul. Kuenda Masuk. benar Kuenda. Jadi udah saatnya akhir musim ini udah harus dilepas dia. Kayak Mumpung udah harus ada bersih-bersih deh. harus ada bersih-bersih. Selain Neto, Delap juga diminati Newcastle deh. Waduh, kalau Delap sih gimana ya? Gue ngerasa dia keberatan nomor. Oh iya Nomor sih. 9. Masih kutukan berarti ya. Karena kalau kita nonton dulu waktu dia masih di Ipswich, wah itu Poacher banget ya. bener. voucher banget. Kalau sekarang nggak tahu instruksi pelatih atau gimana ya. Kayak dia lebih banyak mundur jemput bola drop gitu ya. loh. Heeh. Dan itu emang sebenarnya Chelsea banget Chelsea sih. banget sebenarnya. Striker nggak nunggu. Nggak ada. Dari Beda zaman banget. Drogba malah banyakan asis kan. Iya, Drogba Drogba banyak asis dia. Makanya Frank Lampard jadi top score Top kan score. karena, Iya, karena benar. playmaking dia juga. Iya benar. Cuman Delap nih kan masih terlalu muda ya. Coba deh diganti nomor aja deh. Ganti nomor dulu. Ganti nomor dulu. Atau Soalnya ngeri nih Newcastle kan. Oh iya sih. Dia Newcastle sih. Premier League juga yang ngambil. Jadi otomatis mau nggak mau kalau dia bagus di Newcastle, bumerang buat kita juga. Atau mau opsi loan dulu aja. Loan sih oke sih. Dia sama Giu sih loan sih. Loan sih. Karena Emega juga masuk kan. Omega iya masih ada Omega Omega. Ditambah kan Jackson juga balik kayaknya gitu. Pelatih Balik ya. baru. Kayak penasaran ya. Balik sama dia. Jackson ya. Soalnya dia juga nggak puas di menit bermain Di dia Munchen di juga Bayern. Kalah sama Harry Kane udah Harry Kane paham. jelas. Gimana lawannya Harry Gimana? Kane Harry langsung Kane bos sih. terakhir kan. Terakhir Iya. striker sekarang kan. Jujur Mas ini sih masih penasaran dengan Jackson di eranya Rossinior sih. Iya, coba ya. Ya. Soalnya dia
buka ruangnya Buka bagus ruang, apalagi banget. bagus sih. Ditambah duet dengan Cole Palmer kan. Duit Cole Zaman Palmer Maresca nyala tuh. banget kan. Iya. Karena Palmer paling tahu pergerakannya Jackson ini. Jackson, dia kan pergerakannya back aja nggak bisa prediksi kan. Iya. Yang bisa prediksi Palmer Palmer doang. doang. Itu. Jadi Delap loan aja dulu. Loan dulu. Iya, Kalau opsi. mau dilepas jangan di tim Premier League. Oh, oke. Karena dia gimana ya? Ya itu gue bilang tadi, dia keberatan nomor sama tekanan juga kan tinggi banget di Chelsea kan. Apalagi dia ngelihat tiap hari Pedro nyekor mulu kan. Iya, iya. Gimana itu perasaan dia? Mental lah Udah ya. 17 gol apa 17 gol. di seluruh Iya. kompetisi itu. Tiap kali dia starter udah mau menit akhir, udah nggak semangat nyerangnya, dia nggak ada momen. Jadi kalau mau dilepas sih kayaknya kalau luar Premier League. Mending keluar aja. Jangan di dalam Premier League. Apalagi Newcastle kan. Takut ini ya Takut bumerang. malah jadi bagus nih soalnya nih. Kecuali kayak disasi ke West Ham. West Ham. Nah, itu kan kayak sama si Madueke ke Arsenal. Arsenal, Nah, itu iya. kan agen-agen kita itu sebenarnya. Itu masih sesama tim London berarti. Iya, sesama tim London. Iya. Kalau kayak Tosin, Badia Sile. Nah, itu terserah mau ke tim Bebas mana lah ya, aja bebas lah ya. Bebasin aja lah itu. Persib rela ya, Persib Bandung, Persib Bandung minat kita Gasin. Rela ya. Kita kirimin lah ongkos jalan juga sekalian. pesawat kita bayarin nih. Aduh. Aduh, nggak kerasa ya kita udah di ini ya, udah mau di penghujung ini tapi Yoi. kita ada games dulu Belum. nih. Oke. Kita spesial Bang, kita Oke, apa tuh? mempersilakan followers buat Oh nanya-nanya. iya, ada. gitu. Oke, apa tuh? Apa Oke, tuh? mungkin bisa Apa kita tuh? lihat followers nanya apa aja Coba, nih. coba. Penasaran. Oke. Yang pertama ada apa pertanyaannya? Dari RZN XCZ. underscore. Era Iya, mana yang mana lebih berkesan menurut lu Bang? Era Eden Hazard atau era Didier Era Drogba? Didier Drogba ya. Wah, ini berat sih pertanyaan ini ya. Dua-duanya sama menghasilkan trofi nih. Sama-sama Bang. menghasilkan trofi. Tapi gua karena hidup di era Eden Hazard ya, Eden Hazard, ya. gue pilih Eden Hazard. Cuman ya lebih berkesan sama gua Didier Drogba. Karena selain di dalam lapangan dia gacor, dia juga katanya pernah mendamaikan Oh, iya. perang perang saudara di Ah, Afrika, betul. Benar. Di negara dia ya. Makanya gue udah bernazar nih. Hmm. Anak gue lahir gue namain Didier Drogba. gue bodoh amat orang mau hina-hina dia di SD. Yang penting orang-orang Keren. bapak-bapaknya salut nih. Anaknya bapaknya fans Chelsea nih. Iya, Wih, bukan pasti yang ini sih, iya. terbesitnya Iya, ya. pasti bapak lu fans Chelsea ya gitu pasti. Itu gue namain Didier Drogba sumpah. Oh. Gue namain Jadi eranya Didier Drogba emang paling berkesan. paling ya buat berkesan. lu. Cuman yang gue nonton banget kan Hazard ya. Hazard. Waktu era Drogba tuh gue masih kecil banget kayak nonton paling highlight Iya. gitu. Hazard kan wah itu sampai nggak tidur kalau nonton Hazard. Ya kita tumbuh besar dengan Eden Hazard ya. Itu dia. Iya, Diego benar, Costa dan kawan-kawan. Kawan dengan Pedro, Willian ya. Jadi gitu, kalau gitu. harus dipilih, gue pilih era Eden Hazard. Eden Hazard. Gitu. Oke. Oke, Next next question. Ada Oh itu bener. Sanchez atau Jorgensen masih layak jadi kiper utama Chelsea atau beli kiper baru? Wow. Kalau Sanchez nggak ada blunder lawan Arsenal, sangat layak. Lawan PSG maksudnya. Enggak Ya, yang kemarin. Oh yang Sanchez kemarin lawan ya. Arsenal. Oh iya. Kalau Jorgensen kan nggak perlu kita tanya ya, udah pasti kalau hari ini buat di kick boleh, kita udah kick dia. Jadi kalau untuk sekarang ya, dua-dua ini nggak layak. Nggak layak, sangat-sangat tidak layak. Jadi beli kiper baru nih. Kiper baru entah itu siapapun kek, Mark Maignan kek atau mau ambil lagi Mike Penders dari Oh iya masih ada Mike Strasbourg. Penders kita. Iya bener, Iya, yang si jangkung itu ya. Katanya itu kan penerus Courtois Courtois juga. mirip sih Hampir emang. 2 meter ya katanya. Iya, Dan dia mirip ball ya. playingnya bagus. Iya bener. Ball playingnya Di bagus. Strasbourg. Berarti ya. dia pernah dilatih si Rossoneri juga Rossoneri ya? juga. Sempat ya, Iya. separuh musim ya. Jadi paling Sanchez Jorgensen Cabut sih paling. Salah satu mungkin lah ya. salah satu ya. ya. Harus dua-dua Dua-duanya sih. sekalian Dua-dua kita sih. Kalau salah satu bersih-bersih ya. kalau salah satu kayaknya masih gua nggak keluar, lu keluar. Ejek-ejekan berdua. Mending lu berdua cabut dah. Jadi mending berarti emang opsi paling realistis ya Iya. Mike Penders itu ya berarti ya. Itu Jadi Mike Penders sih. Atau enggak ya kiper lain lah yang udah pengalaman dah. Soalnya kiper kan nggak butuh banget ini ya prospek-prospek gitu kan, yang penting Iya, pengalaman pengalaman. kan. Save lah yang. Save-nya yang penting sama Pembacaan permainannya lah. sama kan kalau kiper tuh harus vokal kan. Harus Bener-bener. ngomongnya Ngomong, banyak. kayak, Ditambah dia kan yang baca dari belakang juga situasinya kalau gitu. back udah kayaknya wah ini offside trapnya nggak Nggak bagus nih. bagus nih. Dia yang ngomong gitu harusnya. Tapi gua lihat-lihat nih si Jorgensen diem mulu Iya. nih. Kayak dua-duanya enggak Sanchez masih Sanchez agak ada masih vokal, agak ya. ada vokal. Jorgensen sih emang ya. Jorgensen. Malah dia yang diomelin sama Dia yang Enzo. diomelin. Enzo. Nah, itu. Vice captain dia. Ya kalau dari gua sih dua-dua cabut sih. Oh Dari iya. gua. Oke, next ada lagi
Ada 5-6. Apakah Chelsea akan bisa melakukan epic comeback di Stamford Bridge? Gimana menurut lo, Bang? Ya kayak tadi gue bilang ya, pertandingan melawan Newcastle itu menentukan banget. Kalau di situ menang, pasti gue yakin 90% Chelsea comeback. Karena mentalnya udah ada kan. Iya. Tapi kalaupun Chelsea nggak menang lawan Newcastle. Nah ini kan Chelsea ya, kita ngomong Chelsea ya. Sangat tidak bisa diprediksi. Benar. Pede atau enggaknya gue bisa comeback, di hati paling dalam gue sih ada sih ya. Masih pengen deh. Namanya juga fans Chelsea kan. Tapi ya saran gue sih buat kalian yang besoknya sekolah ya, sekolah sih nggak usah nonton, jangan. Buat yang tapi kan libur juga sih. Libur Lebaran libur ya, oke nonton. Semua kita nonton ya. Nonton mau menang mau kalah, mau nggak lolos atau lolos, kita harus nonton pokoknya ya. Tuh guys, dengerin Gitu guys. ya. Tetap dukung guys. Tetap dukung. Jangan cuman pengen Chelsea ngangkat semua piala aja di saat lagi turun kayak gini terus kalian nggak nonton. Tadi juga mau mikirin mending buat mental besok ujian, besok sekolah, ya mending nggak usah nonton. Tapi karena libur ternyata ya, langsung nonton aja ya. nonton guys, support Chelsea guys ya. Di sinilah mental kalian juga Di terlatih. sini Iya, mental mental. kalian terlatih. Betul banget sih. Karena kami ini udah survive era Covid, era pemecatan pelatih, Graham era Potter. Satu gol, Satu bulan, bulan, 2 bulan satu tuh. gol. Gol penalti lagi tuh. Terus era Abramovich cabut. Wah, itu Aduh. pokoknya kita udah kebal banget sebelum dapat CWC kemarin CWC, ya. iya benar. Jadi Ya. kenapa ada orang yang nangis waktu Chelsea dapat CWC, waktu dapat yang Eropa ketiga itu yang Conference League. Conference Ada orang League, yang ya. nangis, fans lain kayaknya lebay lu. Coba deh jadi fans Chelsea. Iya, Gitu wah ya. nangisnya itu. Nangisnya iya. kejer banget itu. Iyalah. Ngerasain jatuh bangunnya Iya, juga. jatuh bangunnya. Itu Jadi dia. tetap emang ini ya kuncinya ada di pertandingan Newcastle pertandingan berarti. Newcastle sama emang dari hati kecil yang gue bilang tadi ya. Emang masih pede. Masih pede kita sebenarnya ya. Cuman ya Kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti. Kita lihat ya. nanti. Kita lihat Oke, tanggal 18 ya. next. Next. ada lagi? Ada lagi kah? Ada lagi pertanyaannya? Oh, sudah udah habis. selesai ternyata ya. Nah, tadi kan kita udah mempersilakan follower buat nanya nih. Nanya. Nah, sekarang kita bakal asik-asik bareng dengan Bang Kevin. Oke. Oke, mungkin ada gamesnya apa? Kita lihat gamesnya apa ini? Coba kita lihat. Tebak pemain. Waduh, ini gue Chelsea. paling kalah lagi, paling kurang lagi gue Tapi ini. ini kita bikin unik. Jadi Oke. kita ada foto pemain Chelsea, Hah? tapi mukanya kita tutup. Oke. Jadi Aduh, yang gimana Bang ya? siapa? Tapi Bang Aduh. Kevin boleh nanya, minta Clue clue ya? pasti boleh. Oke. Oke, Yang kita- pertama ada apa ini? Pemain Kita lihat. pertama siapa? Wah, ini siapa, Sponsornya Samsung Samsung yang ya. emas pasti 2013 Oh, ini sih Lampard. tuh. Ini Lampard sih. Lampard Lampard sih. ya. Coba Oke, kita lihat apakah kita Lampard. buka. Juan Mata. Tidak. Tapi emang ini Iya, sekilas Mirip ini, kan? sekilas mirip ya. Iya sih. Lampard kan sering banget apa Iya, selebrasi kayak gini kan. Supporter ya. Iya. Tadi gue kayaknya Juan Mata tapi Lampard biasa Lampard gini biasa nih. iya, biasa Iya. nunjuk gini ya. Aduh gagal gue lagi. Gol pertama gagal lagi. Oke, kita makasih banyak pertanyaannya. Masih banyak, Oke, masih oke, banyak. oke. Oke, next. Ini siapa nih ya? era-eranya suram sih ya, dari jersey-nya ya. Yokohama ya. Ini Aduh nih dari tangan. pasti Coba ini back atau kayaknya back Back. deh. ini back? Ini back. Back. Ini Era back ya. season 15-16 tuh. Oh, 2015. Cahill kah? 16. Cahill? Cahill bener enggak? Cahill, oke kita kunci jawabannya. Kita Cahill. kunci. Aduh, Iya, Ivan Ivanovic. Nah, Tapi Aduh, bener guys. bener back. Kenapa ini gua? Tapi gue malah ragu tadi Aspilicueta karena dimasukin bajunya. Oh iya ya dimasukin ya. Gue ngelihat Iya, bener-bener. tangannya sih. Gue ngelihat tangannya sih. Dari ototnya mirip Cahill sih ya Ah, sebenarnya bener. Iya, tangannya Cahill banget sih berototnya tuh. Aduh, gue udah 2 kali kalah. 2 kali salah lagi guys. Ya ampun. Maksudnya soalnya masih banyak ya. Biar bisa Ini emang susah sih kalau tutup Tutup main ya. Oke, kita lihat ya. Kita next siapa? Ini ganteng sponsor. sih Nah, ini kayaknya nih. ini udah pasti Jo ini Joe Felix. siapa? Jo Felix. Hampir gue bilang Jo Pedro lagi dirasukin ini gue ya. Ini Jo Felix, Jo Felix. Dulu lagi Jo Felix ya. Jo Felix. Kita lihat jawabannya siapa? Yo. Soalnya udah kelihatan sih Rambutnya rambutnya. udah kelihatan. Sama Sponsornya Tri kan dia banget ya. Sponsor Tapi 3 begitu kalau rambut kayak sebelas mirip Mason Mount. Mason Mount dikit ya. Sekilas ya. Wah, untung gue mikirnya Jo Felix Jo Felix guys. untung ya. Kalau gue mikirnya Mount. Gue malah mikir Kai Havertz sumpah. Waduh. Ini dia nunjuk iya, kadang iya. suka nunjuk juga kan kadang. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Oke, ada lagi. Waduh. Yang mana nih? Yang ini nih. Ini clue-nya Ini- udah ada nih belakangnya tuh. Jadi season Oke. Chelsea UCL Siapa nih. ya? Iya nih Chelsea bajunya UCL ya. ya.
Waduh, Itu Nicolas Anelka. rambutnya nggak kelihatan Boleh lagi minta ya. clue, boleh nih minta Dia clue. pemain sayap, Tengah. pemain tengah Ramirez. Kita kunci Kita Ramirez. kunci. Kita kunci. Ramirez. Coba kita lihat apa jawabannya. Oh, Ramirez. 2 kali bener nih, gokil. Soalnya kalau dia pemain sayap Salomon Kalou. Kalou. Iya, Kalou. Salomon Kalou enggak Salomon Kalou. mohon maaf sekurus. Oh iya ya, benar juga ya. Masih berisi ya. kalau- Berisi sih Salomon Kalou iya, sih. bener. Kalau misalnya kayak inget gol lawan Barca sih. Lawan jujur. Barca Gol itu chipnya ya. itu. Chipnya sih, wah itu teknik tingkat dewa sih. Iya gila. Dari jauh sih. lagi itu ya. Heeh. Jauh Penalti lagi. ya. Biasa kan kalau itu di dalam kotak kan. Ini Ini dia dia dari dari luar. luar. Samping lagi kan. Samping. Heeh. Iya. Gokil sih itu. Gokil. Nah, sebagai Next. perbandingan Oh, iya. ya. Era Chelsea dulu sama yang sekarang tuh Ramirez aja bisa ngechip bola kayak gitu. Jangan bandingin sama Delap udah. Kalau kita itu golan dari chip ya. Ya kita yang keluar dari chip. Itu ya. Delap Kalau padahal untuk era sekarang. Padahal ini gelandang loh bisa Ini chip kayak gitu. gelandang loh. Delap. Dia ngechip kipernya lagi jago lagi. Lagi jago. Valdes. Valdes lagi ya. Iya, lawannya Valdes. Prime Barca lagi. Iya. Barca betul-betul. Nah, ini jersey baru, Jersey baru. musim ini sih. Tapi siapa ya? Gue juga nggak tahu lagi. Ini yang Ah, bikin tunggu. dia nih, yang Kalau bikin dia. clue boleh clue. Pemain tengah. Depan. Pemain depan. Depan siapa? Mungkin kulitnya agak putih itu. Delap. Tapi kurus banget ya. Negara deh. Siapa ya? Negara. Ketahuan gak sih kalau negara langsung? Iya. Gara ketahuan sih, jujur ketahuan. Soalnya ini dia yang bikin bang. Atau ini fun fact aja ya, Apa? dia lebih banyak jadi model dibanding jadi ngegolin. Oh Giu. Aduh. Udah jelas. juga ya. Ketahuan Iya, itu. iya, Itu iya, Giu. iya. Giu. Soalnya agak susah nih kalau Giu. Dia kan tiap berapa minggu sekali rambutnya Rambut beda-beda. diganti ya? Rambutnya ganti. Kemarin cepat. Kadang ada jenggot, kadang ada jenggot enggak ya. ada. Tapi ini Oh, bener nggak Giu? Giu gak Iya. sih? Kita kunci nggak? Kalau Garnacho Coba ya. kan enggak Kita tahu. kunci nggak? Kita kunci aja ya. Wih. Giu dong. Dengan rambut yang masih Dengan rambut yang luang masih dikit kayak ya. gini ya. Tadi gue mau mikir Fofana cuman Oh, jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Bahaya nih. soalnya dia suka pakai apa namanya long iya, nih? sleeve iya. ini ya, long sleeve Long itu. sleeve sleeve. itu kan bajunya. Berarti 3 bener nih. Ayo. 3 next benar, 3 question. salah ya. Oh, udah Oh, selesai. iya. Oke. Bener lah. Lumayan lah. 2 salah 3. Mungkin next time bisa belajar lagi. Yo Bang. iya. Oke. Oke, nggak kerasa udah lama banget ya. Iya. Hampir sejam kita sama Bang Iya, Kevin. seru banget loh, enggak kerasa Bener, loh. nggak kerasa ya Nggak udah. kerasa loh. Iya. Ya kita berharap kita Gokil. menang lawan PSG ya. Iya. Berharap pasti. Nggak menang sih, lubuk bukan hati menang ya. terdalam pasti. Dalam lubuk Lolos hati itu ya, terdalam. lolos ya. Lolos sama pasti. PSG. Ntar kalau lawannya sulit setelah lawan PSG, bodo amat, Bodo yang penting lolos Lolos dulu. dulu. Dari situ udah ngebentuk mental kita di Iya, awal. ngebentuk mental. Betul. Yang penting emang kuncinya emang lawan Newcastle, sih. Newcastle. Pasti Newcastle. menaikin moral kalau kita menang. Moral benar. Iya. Ya harapan semoga ya ada keajaiban lah. Ada keajaiban. Kita juga ya namanya manusia kita berserah kepada yang di atas. Iya. Karena Kan kan lawan Newcastle kan selalu sulit juga buat Iya, Chelsea. betul. Iya benar. Selalu sulit. Walaupun ini di kandang juga. Lawan sih. kandang. Untung bukan di kandang mereka. Kalau di Iya. kandang mereka lebih Betul, susah lebih lagi. serem itu stadionnya apa Lebih tuh? susah lagi. Saint James Park kan Saint satu James Park. yang paling berisik ya Paling stadionnya di berisik. Inggris itu. Ya kita berharap lah keajaiban dan kita kan tidak diunggulkan ya. Iya. Nah ini nih momen. Momennya ini baru Chelsea nih. Chelsea. Tidak Kita diunggulkan. bisa Chelsea itu ya. Oke. Oke, kita udah nggak kerasa Iya, bareng udah banget nggak sama di penghujung. Bang Kevin udah lebih. Dan juga kita udah karena di penghujung episode Iya. season pertama kita di Ngabulin ya. Iya. Gak kerasa udah 8 episode kita menemani Teman-teman ngaburit Ngabuburit. waktu ngaburit kalian gitu. Iya. Mungkin Kita pamit. kita bisa ditunggu di season selanjutnya. Iya, Di benar. season 2 atau mungkin kita bakal ada podcast rutin. Who knows kan? Who knows? Ya jadi Lihat nanti. Stay tune di Chelin. Jadi don't forget to subscribe, like and comment dan juga follow IG-nya iya. Bang Kevin juga. Iya, Boleh, oke. boleh. Apa IG Nanti- Bang? Ini aja guys, sini Ini aja aja, ya. Masukin. Dan jangan lupa follow IG Chelin juga. Yoi, Iya, wajib. Sebelumnya kita juga mau mengucapkan selamat Idul Fitri. Selamat Idul Iya. Fitri. Mohon maaf lahir Mohon maaf lahir batin. batin. Semoga THR lancar. Chelsea juara UCL. Kalau admin Celin ada salah mohon Iya, maaf maaf. ya. Kalau ada kata-kata caption Yang atau menyinggung. suka nyinggung main kayak Garnacho atau Tosi mau dimaafkan juga. Iya, karena itu kan Ya, hilaf ya mungkin hilaf manusia ya. ya namanya manusia. Udah. See you and in next season. Goodbye. Bye. Dadah. Terima kasih Bang Kevin. Thank you. Thank you, Bang. Bang. Thank you.